Cici Florencia Siagian. Di sini saya ingin menjelaskan tentang impersonation attack. Di sini ada kunci publik. Dalam enkripsi kunci publik akan terdapat dua jenis kunci, yaitu kunci privat atau private key dan kunci publik atau public key. Kunci privat dimiliki oleh penerima atau pemilik kunci asli dan kunci publik dipublikasikan ke publik. Suatu kunci publik digunakan untuk menginskripsikan data dan kunci privat untuk deskripsi. Contohnya, Anda mempublish kunci publik Anda kepada dunia, sementara kunci pribadi hanya disimpan oleh Anda sendiri. Setiap orang dengan suatu salinan kunci publik, Anda kemudian bisa mengenkripsikan informasi dan hanya Anda yang dapat membaca melalui kunci privat. Oke, ini gambaran tentang proses enkripsi kunci publik. Ini diperlihatkan pada gambar satu berikut. User A ingin mengirim pesan kepada user B, maka A menggunakan kunci publik B untuk menginskripsikan pesan, dan pada saat pesan disampaikan di B, B menggunakan kunci privatnya untuk mendeskripsikan isi pesan. 2. Sertifikat digital. Sertifikat digital adalah kunci publik dan informasi penting mengenai jati diri pemilik kunci publik, seperti misalnya nama, alamat, pekerjaan, jabatan, perusahaan, dan bahkan hash untuk suatu informasi rahasia yang ditandatangani oleh suatu pihak terpercaya. Sertifikat digital tersebut ditandatangani oleh sebuah pihak yang dipercaya, yaitu Certificate Authority atau CA. Sebuah sertifikat digital berisi nama organisasi atau individu, alamat bisnis, tanda tangan digital, public key, nomor seri, dan tanggal kadaluarsa. Ketika Anda sedang online dan browser, web Anda mencoba untuk mengamankan sambungan, maka sertifikat digital yang diterbitkan untuk website yang akan diperiksa oleh browser web untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja dan dapat Anda telusuri dengan aman. Sertifikat digital adalah dokumen digital yang berisi informasi sebagai berikut. 1. Nama subjek atau perusahaan atau individu yang disertifikasi. 2. Kunci publik si subjek. 3. Waktu kadaluarsa sertifikat atau expired time. 4. Informasi relevan lain seperti nomor seri sertifikat dan lain-lain. Terdapat dua jenis utama sertifikat digital yang paling penting untuk membangun sebuah situs web yang aman, yaitu A. Server certificate, B. Personal certificate. 3. Digital signature. Digital signature adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan. Digital signature memiliki fungsi sebagai penanda pada data yang memastikan bahwa data tersebut adalah data yang sebenarnya atau tak ada yang berubah. Dengan begitu, digital signature dapat memenuhi setidaknya dua syarat keamanan jaringan, yaitu authenticity dan non-repudiation. Cara kerja digital signature adalah dengan memanfaatkan dua buah kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik digunakan untuk menginskripsikan data, sedangkan kunci privat digunakan untuk mendeskripsikan data. Pertama, dokumen dihash dan menghasilkan message digest. Kemudian message digest dienkripsikan oleh kunci publik menjadi digital signature. Ada beberapa permasalahan di dunia internet yang kerap dapat diatasi dengan digital signature, yaitu 1. Permasalahan pada email, 2. Permasalahan pada pengiriman paket, 3. Permasalahan identitas. 4. Lembaga yang menggunakan sertifikat digital. Web Trust adalah stempel yang diberikan kepada situs web yang secara konsisten menjalankan standar-standar yang telah dibuat oleh Canadian Institute of Chartered Accountants atau CA dan American Institute of Chartered Public Accountants atau AICPA. Saat ini Web Trust telah diakui secara internasional. Web Trust pada aplikasinya diberikan oleh Certificate Authority atau CA seperti VeriSign. Standar ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu privasi, security, business practice atau transaction, integrity, availability, confidentiality, or non-repudiation. Web Trust dikembangkan karena kekhawatiran konsumen dan dunia bisnis akan privasi dan keamanan web. Web Trust terus mengalami evolusi sehingga ditunjukkan agar konsumen dapat mengkonfirmasi legitimasi perusahaan yang menawarkan barang dan jasa melalui web. Pada dasarnya, Web Trust memberikan keyakinan yang wajar bagi user web
bahwa web yang sedang diakses menjaga keprivasian dan keamanan data user. Yang membedakan web trust dengan stempel lain adalah verifikasi web yang harus independen layaknya audit. Untuk bisa mendapatkan stempel ini, situs web yang bersangkutan akan diaudit 6 bulan sekali. Contohnya, stempel web trust yang dikeluarkan oleh VeriSign dan kantor akuntan publik Ernst & Young. Seperti inilah contohnya 5. Penggunaan sertifikat digital. Di OCBC Securities, kami berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan dan informasi pribadi Anda dan juga menyediakan kepada Anda transaksi elektronik yang aman dan nyaman. Halaman kami menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang terbukti aman. Produk yang aman termasuk routers, firewalls, intrusion detection system, and secure operating system untuk melindungi kepentingan Anda. Industri standar Secure Socket Layer atau SSL Communication Protocol adalah standar kriptografik yang nyata yang kami gunakan untuk menjaga keamanan komunikasi data antara browser dan laman kami. Teknologi sertifikat digital digunakan untuk memastikan kerahasiaan transaksi, keterpaduan informasi, dan keaslian server side. Fitur-fitur keamanan tambahan termasuk VeriSign Digital Certificate, 128-bit encryption, salah satu arah untuk menafsirkan bahwa kata sandi dari pengguna dan secara otomatis log off setelah jangka waktu tertentu atau saat ini 4 jam. OCBC Sekuritas Internet Trending secara berkala ditelaah dan diperiksa oleh eksternal dan internal auditor untuk memastikan keamanan transaksi Anda. 6. Impersonation attack. Cara kerja dan contoh impersonation attack merupakan serangan yang umum terjadi pada kunci publik tanpa identitas atau yang disebut dengan penyamaran. Pihak lain yang menyalahgunakan kunci publik yang bukan miliknya untuk impersonation attack. Contohnya, dalam teknologi e-commerce, pembayaran transaksi dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. Pelanggan mengirimkan informasi kartu kreditnya atau yang bersifat rahasia melalui website pedagang online. Selama pengiriman informasi kartu kredit tersebut dilindungi dengan cara mengenkripsikannya dengan kunci publik pedagang online. Bagaimana pelanggan itu memastikan bahwa website pedagang online tersebut memang benar milik pedagang online dan bukan website pihak lain yang menyamar sebagai website pedagang asli dengan tujuan untuk mencuri informasi kartu kredit. Seperti inilah contohnya bagaimana alamat website impersonation attack. Di sini ada sertifikatnya. Untuk menjawab masalah di atas, solusinya adalah dengan memberikan sertifikat digital pada kunci publik. Sertifikat digital dikeluarkan atau issued oleh pemegang otoritas sertifikat atau Certification Authority atau CA. CA biasanya adalah institusi keuangan seperti bank atau institusi yang terpercaya. Sertifikat digital adalah dokumen digital yang berisi informasi sebagai berikut. 1. Nama subjek atau perusahaan atau individu yang disertifikasi. 2. Kunci publik di subjek. 3. Waktu kadaluarsa sertifikat atau expired time. 4. Informasi relevan lain seperti nomor seri sertifikat dan lain-lain. Oke, terima kasih semua. Pembahasan saya sudah habis. Terima kasih atas waktunya. See you.